sampaikan bahwa proses penegakan hukum ya terkait dengan apapun, termasuk juga dalam kasus ini adalah kaitannya dengan soal tindak pidana korupsi, tidak boleh kemudian digiring, dikait-kaitkan dengan persoalan politik. Saya termasuk orang yang concern juga. Saya kebetulan, Prof. Romli saya juga ikut tahun 98, aktivis tahun 98, Bang Petrus saya kira paham betul siapa Agus Surono saya kira, ya. Saya kebetulan tidak pernah mau ikut arus pusaran politik, karena saya tidak pernah ikut partai politik. Alhamdulillah saya istiqomah, saya menjadi dosen. Sehingga saya mengatakan bahwa dalam proses penegakan hukum, terutama kasus korupsi ini juga tentu aparat penegak hukum harus tegak lurus. Tegak lurus sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, kemudian kerjaannya, tugasnya adalah mencari dan menemukan bukti permulaan kalau dalam tahapan penyelidikan, kalau sudah ada tahapan penyidikan yang mencari alat bukti yang terkait. Kemudian ketika sudah ditemukan ya baru kemudian, dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan tersangkanya. Nah, ini tahapan-tahapannya. Jadi saya kira, aparat penegak hukum dalam hal ini kebetulan ini terkait dengan, kasus yang ditangani oleh, KPK, maka KPK harus tegak lurus juga. Tidak perlu ragu sedikit pun begitu. Saya yakin seyakinnya masyarakat secara luas akan mendukung ketika kemudian mampu untuk melakukan satu proses hukum ini sesuai dengan apa yang dikenal dengan asas prudent, kehati-hatian dan juga asas due process of law. Begitu sudah menerapkan dua hal itu, maka kemudian saya terakhir akan menyampaikan filosofi orang Jerman, Pak Oce Kaligis, Bang Petrus, dan Prof. Romli, yaitu kalau kalau wani itu berani. Kalau wani ya ojo wedi-wedi, jangan takut-takut. Tapi kalau wedi, jangan berani-berani. Artinya apa? Kalau memang ini adalah dalam rangka untuk kemaslahatan bangsa dan negara, tanpa kemudian ragu-ragu sedikit pun, ya harus melakukan proses penegakan hukum ini tegak lurus sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum.